Selamat datang di Kota Metro, tempat saya mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bahagia. Apa kabar Bapak Guru hebat? Perkenalkan, saya Wahyu Titi Pratitis, Guru SD Negeri 4 Metro Utara, kelas 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Sebagian besar sekolah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Penerapan implementasi kurikulum merdeka membuat guru harus mengubah cara mengajar yang semula terpaku pada tuntutan kompetensi yang berpusat pada guru. Kini, pengajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten atau materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofinya yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan hampir pada semua mata pelajaran. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Pada pembelajaran kali ini, saya mengkreasikan konten pembelajaran saya sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Saya menyiapkan berbagai media sebagai bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Pada peserta didik yang mempunyai gaya visual, saya menampilkan gambar-gambar yang menarik. Pada peserta didik yang bergaya belajar auditori, saya menampilkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan peserta didik menyanyikan lagu sesuai dengan materi yang dipelajari. Pada peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya mengajak peserta didik untuk melakukan bermain peran, di mana setiap siswa memakai gambar yang diletakkan di kepalanya dan mengurutkan gambar tersebut sesuai dengan rantai makanan. Proses makan dan dimakan. Kedua, berdiferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran. Berdiferensiasi proses, saya mengkombinasikan pembelajaran dengan ice breaking dan game interaktif. Yang ketiga yaitu berdiferensiasi produk. Untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap materi, peserta didik membuat produk yang berbeda. Bagi siswa yang memiliki kemampuan menggambar, siswa tersebut dapat membuat gambar. Siswa yang memiliki kreativitas menulis, mereka dapat mengkreasikan tugas mereka dalam bentuk tulisan. Pada materi kali ini, peserta didik dapat menuliskan cerita rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dan bagi peserta didik yang suka berbicara di depan umum, mereka dapat mengkreasikan tugas mereka dengan cara membuat diorama ekosistem dan memaparkannya di depan kelas. Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya melakukan wawancara terhadap peserta didik terkait dengan profil belajarnya. Dan didapat ada beberapa peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pengimplementasian kurikulum merdeka tidak terlepas dari suatu masalah. Pertama, peserta didik sulit memahami materi pembelajaran di kelas. Kedua, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang diberikan. Ketiga, guru belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Namun, setiap permasalahan pasti ada solusi. Dalam hal ini, saya sebagai seorang pendidik menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dapat menantang kemampuan peserta didik
serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah di dunia nyata. Saya memaksimalkan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan media interaktif pembelajaran, yaitu Quizizz. Quizizz adalah platform interaktif yang digunakan untuk membuat dan menjalankan kuis yang sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Quizizz dapat meningkatkan proses pembelajaran. Quizizz membantu guru dan melatih guru untuk membuat kuis yang interaktif. Kuis ini memotivasi peserta didik dalam memahami materi pelajaran secara menyenangkan dan kompetitif. Quizizz menggabungkan unsur permainan dalam proses pembelajaran, sehingga pengguna dapat menjawab pertanyaan dalam suasana yang lebih santai dengan elemen seperti poin, papan peringkat, dan timer yang meningkatkan keterlibatan. Quizizz membantu pendidik untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi secara real-time. Hasil kuis dapat dianalisis secara otomatis, memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan siswa. Quizizz dapat digunakan di berbagai perangkat, seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar, dan mendukung kuis dalam berbagai format, termasuk pilihan ganda, isian singkat, dan sebagainya. Kuis dapat dimainkan secara langsung dalam kelas atau ditetapkan sebagai tugas yang bisa dikerjakan kapan saja. Nah, berdasarkan uraian tersebut, saya memutuskan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model problem-based learning dengan menggunakan media interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran, seringkali peserta didik memiliki pemikiran bahwa sebuah pelajaran susah atau membosankan, sehingga menjadi sebab munculnya rasa bosan atau tidak suka dalam sebuah pelajaran. Rasa takut akan mengalami kesulitan saat belajar membuat peserta didik secara tidak sadar menolak untuk menerima pelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik. Saya berdiskusi dengan peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Pemilihan pendekatan model serta metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya memilih jenis media yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam aksi ini, saya menggunakan media audiovisual yang dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran. Saya mempersiapkan sumber pembelajaran seperti laptop, LCD proyektor, sound system, aplikasi pendukung seperti Canva yang disajikan dalam PowerPoint, gambar, lagu mengenai ekosistem, alat peraga bermain peran, dan diorama ekosistem di lingkungan tempat tinggal suatu ekosistem. Quizizz serta menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik sesuai dengan model dan media pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan pembelajaran berbasis masalah yang dikenal sebagai model pembelajaran problem-based learning. Pada problem-based learning, siswa diajak untuk belajar dengan cara mencari solusi atau masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Dengan menggunakan aplikasi Quizizz, selain siswa dapat menggunakan teknologi saat pembelajaran, Quizizz membantu pendidik untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi secara real-time. Quizizz menggabungkan unsur permainan dalam proses belajar sehingga pengguna dapat menjawab pertanyaan dalam suasana yang lebih santai. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga,
membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sebagai guru, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan metode media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Mari menjadi guru inovatif dan kreatif. Salam bahagia.